Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cisere, Kauripan Pajajaran, Purwakarta. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema 9, subtema 2, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui fakta tentang bulan. 2. Mengenal tari kreasi daerah di Nusantara. Bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi selain matahari. Bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Dengan menggunakan teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah kecil, hasil tabrakan bulan dengan meteor. Jika lihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah, dan bagian yang terang merupakan pegunungan. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernapas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub, ditemukan kemungkinan adanya es di bawah kawah-kawah yang ada. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut, meskipun tidak mengandung air seperti di bumi. Dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteoroid yang terselimuti lava gunung berapi. Pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km. Nah, untuk lebih jelas tentang fakta bulan, yuk kita simak video berikut ini. Bulan adalah satelit alami satu-satunya yang dimiliki bumi dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, dengan diameter 27% dan kepadatan 60% serta massa 1,81 atau 1,23 dari bumi. Di antara satelit alami, bulan merupakan satelit terpadat kedua setelah Io, satelit Jupiter. Fungsi bulan bukan cuma penerang di malam hari saja. Gravitasi bulan dapat mempengaruhi pasang surut air laut dan dapat mempertahankan rotasi bumi, sehingga tidak terlalu cepat. Berikut 5 fakta menarik tentang bulan. Dari mana asal bulan? Para ilmuwan tidak benar-benar yakin dari mana bulan berasal. Ada sebuah teori yang menyebut bahwa bulan terbentuk dari efek hantaman benda langit yang seukuran planet Mars yang mengenai bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Pecahan dari hantaman tersebut melayang keluar angkasa dan menyatu menjadi bulan. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwa bulan adalah benda langit yang terjebak ke dalam orbit bumi saat sedang melayang di ruang angkasa. Ada pula yang mengatakan bahwa bulan dan bumi terbentuk secara bersamaan. Tapi dari semua teori itu, teori yang paling populer adalah teori yang pertama, adalah teori hantaman benda langit. Bentuk bulan tidak bulat sempurna. Fakta satu ini mungkin baru kamu tahu. Jika kita memandang bulan purnama yang tengah bersinar, sekilas memang bulan tampak berbentuk bulat sempurna. Tetapi tidak demikian. Sebenarnya, bentuk bulan mirip bulatan lemon dengan bagian lancipnya menghadap ke bumi. Bulan memiliki bentuk semacam itu karena pengaruh dari putarannya. Karena bentuknya tidak bulat sempurna, pusat massa bulan pun gak persis berada di tengah, tetapi melenceng 2 km. Sisi bulan yang tidak pernah bisa dilihat dari bumi.
Apakah kamu tahu istilah the dark side of the moon? Istilah tersebut mengacu kepada fakta bahwa ada setengah bagian bulan yang tidak pernah bisa dilihat dari bumi. Hal itu terjadi karena bulan berotasi dan berevolusi dalam jangka waktu yang hampir sama persis, yaitu 27,3 hari. Artinya, sejak dahulu kala manusia selalu melihat sisi bulan yang sama dan tidak pernah melihat sisi bulan yang berlawanan. Hingga tahun 1959, untuk pertama kalinya, sisi bulan yang menjadi misteri dapat dilihat setelah dipoto oleh pesawat antariksa milik Uni Soviet. Namun istilah the dark side of the moon kurang tepat. Tidak ada bagian bulan yang benar-benar dark alias gelap. Karena seluruh bagian bulan bergantian mendapat cahaya matahari, maka istilah yang tepat adalah far side of the moon atau bagian bulan yang jauh dari bumi. Bulan perlahan menjauhi bumi. Kita tidak bisa merasakannya karena pergerakannya sangat kecil. Tapi faktanya memang bulan bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 3,8 cm per tahun. Dan ilmuwan memperkirakan bahwa pergerakan tersebut akan terus berlangsung sampai 50 miliar tahun ke depan. Pada saat itu terjadi, bulan memang masih menjadi satelit yang mengelilingi bumi, tapi jelas akan membutuhkan waktu lebih lama. Saat itu, satu bulan bukan lagi 30 hari seperti sekarang, tapi sekitar 47 hari. Gempa bulan. Jika di bumi ada gempa bumi, maka di bulan ada gempa bulan. Para astronot yang mengunjungi bulan menempatkan seismograf dan mendapati ada gempa kecil yang terjadi di beberapa kilometer di bawah permukaan bulan. Hal itu memunculkan dugaan bahwa seperti bumi, inti bulan juga berbentuk cair. Terima kasih telah menonton video ini dan silahkan like videonya dan subscribe channelnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu mendapat pemberitahuan jika kami update video terbaru. Terima kasih. Tari kreasi yang dikembangkan para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Pertama, kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan kata masyarakat di mana tarian itu berasal. Kedua jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Namun, secara khusus, tari kreasi dari berbagai daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas. Masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan lainnya. Keunikan ini yang dicoba untuk terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenali masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi daerah. Pertama adalah tari merak. Tari ini merupakan ciptaan seniman Sunda C.C. Sumantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Tari berikutnya adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali yang mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Tari kupu-kupu ditampilkan oleh 5 orang penari wanita. Tari ini sudah cukup terkenal karena sering ditampilkan dalam festival-festival tari dunia. Tari Manipuren merupakan salah satu tari kreasi daerah Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India. Oleh seorang seniman bernama S. Maridi, tari ini dikembangkan di Indonesia. Tari Yapong dikembangkan oleh seniman tari Yogyakarta terkenal, Bagong Kussudiardjo, yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Tari Yapong pertama kali dipentaskan untuk memperingati ulang tahun Jakarta pada tahun yang sama.
Tari Banjar Kemuning diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat dan luas menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Bapak di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.